Good morning kelas 10. How are you today? Di sini kita akan belajar yaitu memberi tanggapan dengan santun. Berarti memberi pendapat dengan baik, dengan bagus, dengan sopan, dengan santun. Nah, jika kita memberi pendapat terhadap seseorang, kita harus menggunakan yaitu dengan sopan dan santun. Oke? Next, yaitu mengidentifikasi informasi teks tanggapan, berarti menetapkan informasi teks terhadap tanggapan. Oke, menanggapi secara objektif berdasarkan apa yang sesungguhnya. Berarti kita menanggapi sesuatu itu apa yang sesungguhnya disampaikan secara berdasarkan kenyataan. Nah, berarti penyampaian tanggapan dan berdampak yang positif, bukan tanggapan itu berdampak yang negatif. Harus tanggapan yang kita berikan terhadap seseorang itu adalah harus bertanggapan secara positif. Oke, next. Nah, ini adalah bentuk tanggapan berkaitan dengan memberi suatu pujian terhadap seseorang. Nah, atau berkomentar secara baik dan benar. Oke, ada 5 yang dapat kita menyimpulkan hasil teks tanggapan. Yang pertama adalah karya apa yang ditanggapi. Berarti karya sesuatu yang ditampilkan oleh kawan kalian harus tanggapi secara sopan, bukan secara tidak sopan atau berdampak yang positif. Oke, yang kedua, siapa yang menghasilkan karya tanggapan itu? Nah, yang menghasilkan karya tanggapan itu sendiri yaitu adalah seseorang. Nah, kita hanya menanggapi hasil yang dia buat. Nah, siapa yang menanggapi? Kita sendiri yang menanggapi hasil karya seseorang itu tadi. Berarti dengan suatu kritik yang baik, bukan memberikan suatu kritik yang tidak baik. Nah, harus memberikan kritik itu yang berdampak positif agar orang bisa mendengar atau menyimak hasil kritik yang kalian sampaikan adalah luar biasa, bagus kritikannya, bagus pendapat yang dia sampaikan. Oke, bagaimana bentuk tanggapannya? Nah, bentuk tanggapan yang harus kita lakukan yaitu harus sopan dan santun, harus menggunakan bahasa yang baik. Nah, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menanggapinya. Nah, kita harus menggunakan cara menanggapi suatu karya orang lain yaitu menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang santun, menggunakan bahasa yang santun dan sopan, bukan bahasa yang tidak sopan. Contohnya seperti ini, saya tidak suka hasil karya yang kamu lakukan, yang kamu buat itu. Nah, seharusnya hasil karya yang Anda sampaikan sangat bagus, tapi alangkah bagusnya jika menggunakan ini. Nah, itu adalah suatu kritik tanggapan yang kalian sampaikan kepada seseorang, yaitu menyimpulkan informasi secara teks dalam tanggapan. Berarti hasil yang sudah kita lakukan itu tadi, kita harus menyimpulkan sesuatu informasi. Oke. Next adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Nah, ini adalah 3 cara menanggapi kebahasaan dalam sebuah tanggapan. Yang pertama konteks, yang kedua deskriptif, dan yang ketiga adalah penilaian. Oke. Nah, konteks adalah pertanyaan yang kita lakukan atau yang kita tanggapi hasil karya seseorang itu tadi. Kalau dia deskriptif itu adalah membuat suatu pertanyaan dengan apa.
dan bagaimana. Berarti apa kegunaannya? Bagaimana manfaatnya hasil karya yang kalian sajikan itu tadi? Nah, seperti itu. Dan penilaian ini adalah dengan cara mengungkapkan pertanyaan melalui pikiran tentang sesuatu hal. Berarti hasil karya kita tanggapi melalui akal sehat kita, melalui pikiran kita. Oh, bagaimana ya hasil hasil karya yang disampaikan teman kita tadi? Seharusnya kan seperti ini. Nah, kita menyampaikan secara baik, secara sopan. Nah, itu adalah penilaian. Berarti hasil penilaian kita terhadap karyanya itu adalah hasil yang kita lihat sendiri, hasil yang kita amati sendiri dengan sesuatu karya yang disampaikan oleh seseorang atau teman kita. Oke, next adalah mengungkapkan teks tanggapan secara lisan maupun tulisan. Itu ada 4 cara, yaitu yang terlebih dahulu kita lakukan yaitu pendahuluannya. Sebelum memulai sesuatu karya, kita harus memberikan pendahuluan atau membuat suatu pendahuluan terlebih dahulu. Nah, baru sinopsis. Sinopsis ini adalah ringkasan yang ditanggapi hasil yang dibuat oleh teman kita tadi atau hasil yang dibuat oleh seseorang yang ingin kita tanggapi. Nah, baru kelebihan. Apa kelebihan karya yang sudah ditayangkan, yang sudah ditampilkan oleh teman kita tadi. Nah, baru apa kekurangannya? Nah, kekurangan ini adalah kita sampaikan secara santun, memberikan tanggapan secara santun yang berdampak positif, bukan berdampak negatif. Begitu juga dengan kelebihannya tadi. Kita memberikan kelebihan itu secara atau berdampak yang positif agar teman kita bisa menerima dengan baik hasil dari kritikan, hasil dari kekurangan, hasil dari kelebihan yang karya yang telah dia buat itu tadi. Oke, kelas 10 sampai di sini pembahasan kita, materi yang Miss sampaikan. Semoga materi yang Miss sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan dapat kalian simak dengan baik. Nah, jika kalian belum memahami apa yang Miss sampaikan tadi, silahkan kalian bertanya melalui WA pribadi saya. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih.